Halo Sobat Kencana, apa kabar? Senang sekali hari ini kami menjumpai sahabat Kencana yang ada di rumah, tentunya dalam program Meriam Karbit, mengobrol ringan membangun keluarga berkualitas bersama dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum mungkin nanti kita bincang banyak atau ngobrol banyak dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio kali ini untuk mendukung channel ini tetap eksis dan bisa diakses oleh masyarakat Kalimantan Barat dan mungkin para pengguna channel YouTube. Nah, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen di channel YouTube BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat. Saya sudah bersama dengan narasumber bintang tamu kami hari ini. Di episode pertama kali ini, luar biasa kita menghadirkan... baru yang pertama nih? Iya, ini kita baru selesai launching dan untuk episode pertama ini kami hadirkan, ini mungkin kita merefleksi lagu Aika Puas. Kalau udah minum airnya pasti balik lagi. Bunda Dani apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini mungkin Sobat Kencana di rumah yang sedang menonton acara ini bertanya-tanya apa hubungannya dengan Aika Puas. Karena Bunda Dani ini pernah menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan kemudian menjadi Deputi Dalduk dan PLT Deputi Admin BKKBN Republik Indonesia. Tetap kembali ke sini. Kalimantan Barat tetap menjadi tempat yang nyaman, Bunda? Wah, luar biasa pokoknya. Kalau bisa sering kesini sih sering kesini ya, cuman kadang-kadang waktu yang sangat terbatas sehingga ya kita memanfaatkan. Oleh karena itu ini meskipun kita libur, kita tetap memanfaatkan waktu di lapangan, khususnya di Kalimantan Barat ini. Kemarin kami ke Singkawang ya, dan hari ini alhamdulillah sebelum pulang kita mampir di sini untuk mengisi podcast yang baru diluncurkan. Luar biasa. Di episode pertama kali ini, jadi podcast ini adalah program inovasi dari BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan platform media digital atau sosial media berupa YouTube, di mana kita akan ngobrol ringan seputar pengembangan atau mungkin mewujudkan langkah-langkah mewujudkan keluarga berkualitas di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini Bunda Dani kabarnya sehat di tengah pandemi, ada yang berubah atau mungkin agak sedikit merepotkan? Kita harus menyesuaikan ya, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan, kemudian juga segala prosedur harus kita ikuti, terutama manakala kita melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum, ya. Dan kita tahu kalau untuk datang ke Pontianak ini harus misalnya PCR dulu. Ya, harus PCR swab test ini dulu. Sebagai pendekatan yang sangat positif, bagaimana kita betul-betul mengontrol ya, jangan sampai orang-orang yang terinfeksi ini menginfeksi yang lain. Nah, kita jadi harus yakin bahwa yang melakukan perjalanan antar provinsi dengan kendaraan umum, pesawat maupun yang lain ini adalah orang-orang yang sehat. Jadi dia tidak menyebarkan virus ini semakin banyak lagi. Itu kenapa kita hari ini pakai masker ya Ibu ya? Pakai masker, ini bagian dari menerapkan protokol kesehatan 3M khususnya. 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan kita jaraknya cukup nggak ya? Ini lebih dari 1,5 meter ini, Ibu. Jadi kita berada di zona yang aman seperti itu. Baik, di episode pertama untuk Meriam Karbit ini kita akan membahas satu gawai dari BKKBN yang cukup besar karena mungkin beberapa hari ke depan ini akan serentak dilakukan di seluruh Indonesia tentang pendataan keluarga ini, Ibu. Bagaimana pendataan keluarga ini kemudian akan menjadi satu tujuan untuk mendapatkan big data tentang keluarga secara mikro. Karena kalau kita ngomong pendataan ini sebenarnya baru saja selesai sensus penduduk ini, Bunda. Lalu sekarang kita masuk ke pendataan keluarga. Itu kenapa masyarakat saya rasa perlu tahu informasi seputar ini dan mendukung program pendataan keluarga dari BKKBN. Tapi mungkin boleh Bunda sedikit menjelaskan kepada kita sebenarnya PK 2021 atau pendataan keluarga itu apa sih, Bunda? Iya. Jadi kalau sensus penduduk kita lihat dulu ke sana ya, yang didata adalah masing-masing penduduk dan variabelnya juga sangat dasar ya, yang ditanyakan tidak terlalu banyak karena informasinya sifatnya umum ya. Tapi manakala kita berbicara tentang pendataan keluarga, yang kita akan potret itu adalah kondisi keluarga. Kondisi keluarga dari sisi apa? Terutama dari sisi kondisi kependudukannya, kemudian keluarga berencananya, pembangunan keluarganya, dan kita karena BKKBN mendapatkan tugas tambahan untuk penurunan stunting, maka kita juga akan melihat apakah keluarga tersebut berisiko adanya anak-anak stunting. Dia ada pendalaman di situ, ya. Kesamaan dengan sensus penduduk, kita sensus base, artinya yang didata semuanya, tidak sampling, bukan sampling, ya. Jadi seluruh keluarga akan didatangi oleh kader-kader pendata.
akan kita jaring melalui sebuah daftar pertanyaan, 57 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kader kita. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menjawab apa adanya, apa yang ditanyakan oleh kader-kader pendata. Karena ini sangat penting untuk memahami kondisi di Indonesia, keluarga di Indonesia itu seperti apa sih, gitu ya. Sehingga nanti manakala diperlukan adanya intervensi, adanya bantuan-bantuan, itu akan lebih kelihatan arahnya kemana. Dan sasarannya itu harus sasaran keluarga. Oke, harus sasaran keluarga. Ya, misalnya mohon maaf nih, keluarga yang secara ekonomi memerlukan bantuan, ya, maka kita harus betul-betul mengetahui di mana keluarga itu, siapa keluarga itu, ya, bukan hanya sekedar di satu desa kira-kira ada 10, tapi nggak tahu nih 10-nya siapa. Nah, kita harus sangat spesifik, gitu. Apalagi tadi saya sampaikan resiko stunting ada nggak di keluarga itu. Nah, kalau ada resiko stunting berarti harus dilakukan pencegahan. Resiko dalam hal ini diantaranya apa? Kondisi rumah. Karena kondisi rumah juga ditanyakan dalam pertanyaan. Misalnya punya jamban di dalam keluarga itu atau MCK tidak? Ya, MCK ya, karena jamban ini menjadi persoalan. Ya, karena soal kebersihan. Ya. Kemudian punya nggak fasilitas air bersih? Ya. Punya nggak fasilitas penerangan listrik seperti itu? Ya. Luasnya rumahnya cukup nggak untuk suatu keluarga? Apakah berdempetan, apakah memiliki space yang cukup untuk setiap individu di dalam keluarga atau tidak? Jadi itu ada nanti pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, kenapa kita harus mendatangi keluarga itu? Karena kita juga selain menanyakan, kita juga melakukan observasi istilahnya terhadap kondisi rumahnya, gitu ya. Jadi nggak bisa hanya diisi dari jauh kemudian dikirim, nggak. Nah, memang ada pengisian secara mandiri ada oleh keluarganya. Namun yang melakukan pengisian secara mandiri ataupun melalui gadget itu kami sangat mengharapkan menjawab secara jujur, ya. Jadi semata-mata ini adalah untuk kita semuanya, untuk memahami kondisi Indonesia dari sisi keluarga terutama, ya. Nah, itu intinya. Ini mungkin jadi pertanyaan juga nih, data dasar untuk menentukan keluarga yang akan kemudian mendapatkan PK ini sumbernya dari mana, Ibu? Maksudnya apakah memang pendata itu datang ke desa atau ke kelurahan langsung mendata, atau memang semua punya udah data dasar untuk Jadi kita tidak berdiri sendiri ya. Kita sudah punya data awal yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan KK. Baik. Ya, kemudian dilakukan konfirmasi ulang, verifikasi oleh kader-kader kita juga, benar nggak ada di sini tinggal keluarga ini dan seterusnya. Verifikasinya lewat RT atau langsung ke rumah? Ya, lewat RT. Ya. Jadi oleh karena itu kan kita benar-benar harus mengunjungi nih untuk melakukan verifikasi. Memang verifikasi jarak jauh hanya dengan menghitung sudah ada. Tapi nanti bisa jadi setelah kita datangi, ya, ada keluarga baru di situ atau keluarga yang sudah pindah atau yang belum buat kakak atau belum buat kakak seperti itu ya. Ini kan ada terjadi perubahan setelah kita ketahui di lapangan seperti apa. Contoh, kami pernah melakukan pendataan ya di satu wilayah. Dari target katakanlah ada 1 juta keluarga, ternyata yang kita temukan cuma 700.000. Ya. Ternyata apa? Karena di situ cuma status KTP-nya aja, tapi orangnya nggak tinggal di situ. Nah, ini contoh-contoh ini kan banyak, ya. Jadi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Itu orang punya alasan sendiri untuk hal itu. Yang penting seluruh keluarga itu kita ketahui. Jadi kita mendata di tempat tinggal dia, di domisilinya. Di domisilinya. Iya. Oke. Verifikasinya itu kemarin selesainya di kisaran bulan berapa, Ibu? Karena gini, kalau seandainya di dalam satu daerah seperti itu kan ada yang baru menikah dan udah buat kakak, terus tidak terdata kan, datanya belum masuk dalam verifikasi. Nah, itu seperti apa, Bu? Kemudian? Kalau proses verifikasi ini ya, makanya sangat banyak variasi. Ya. Dari kami sendiri itu sudah terverifikasi kurang lebih ada 77 juta keluarga. Kemudian kami mendapatkan updating dari Kementerian Dalam Negeri itu ada lebih dari 85 juta. Karena apa? Terjadi pemecahan. Tadinya satu kakak dipecah. Nah, kadang-kadang kan gini, dalam satu rumah tangga, dalam satu rumah itu kan ada beberapa keluarga sebetulnya, tapi dalam kakaknya masih jadi satu. Terutama kalau di situ sudah ada yang menikah. Misalnya anaknya tadinya status anak, ya kan? Setelah dia menikah dia harusnya pisah, punya kakak sendiri. Nah, ini kebetulan belum sempat mungkin ya.
belum sempat membuat KK baru sehingga masih tercatat satu keluarga di situ. Itulah terjadi proses verifikasi itu. Oh, baik. Jadi tidak apa-apa kalau yang belum punya KK pun nggak apa-apa, cantum aja di situ. Kita tetap mencantumkan NIK-nya. Nomor induk kependudukan seperti itu. Baik, ini kemudian di lapangan nanti sistemnya ini seperti apa? Mungkin masyarakat juga ingin tahu apakah nanti kader datang ke rumah, lalu apa yang harus disiapkan oleh masyarakat? Seperti sensus pendudukan kemarin bisa mengisi secara online nih sendiri seperti itu. Nah, kalau PK ini sistemnya secara rinci seperti apa, Ibu? Iya. Jadi gini, prosesnya dulu ya. Kita kan sudah melakukan proses persiapan. Terutama yang paling krusial adalah mempersiapkan kader. Kader itu harus dilatih, dibekali, karena dia harus menanyakan. Tadi daftar pertanyaan ada 57, termasuk juga ada yang harus diobservasi gitu ya. Intinya adalah melalui kader, ya, karena ada proses observasi itu. Nanti tinggal cara memasukkannya, ada yang pakai formulir, ada yang pakai gadget. Kalau pakai formulir biasanya daerah-daerah yang blank spot, ya. Jadi ada 2 metode seperti itu. Bisa juga secara mandiri, kalau misalnya tadi dengan syarat tadi tolong untuk jujur menyampaikan gitu ya. Jadi nanti kita bisa share melalui kader juga, tapi melalui kader kita membagi aplikasinya itu melalui kader gitu ya. Tetap di sini ada kenapa harus ada peran kader, karena nanti juga yang akan melakukan intervensi itu kader juga. Jadi kader harus tahu juga. Berarti kader ini ujung tombak dari ujung tombak ini ya. Jadi kita menghitung kader pendata itu ada sekitar 1,2 juta se-Indonesia. Ya, dengan melihat jumlah RT sebetulnya. Jadi kalau kita buat rata-rata satu RT itu satu kader pendata. Ya kan, dalam satu RT itu kan bisa ada berapa kakak? Bisa antara 30 ada, 50 ada, 70 ada, 100 juga ada. Gitu. Maksimalnya berapa satu kader itu diberikan tugas untuk mendata? Kita harapannya 100 tuh masih bisa. 100 ya. Kalau kita ini kan selama 2 bulan ya, katakanlah 50 hari kerja. Jadi dia 1 hari bisa 2 kakak. Tapi biasanya kalau kader tuh karena dia di lingkungan sendiri cepet. 1 hari bisa 4, 5 tuh bisa. Jadi bisa jadi lebih cepat ya kita mengumpulkan. Tapi kita tetap memberikan peluang 2 bulan itu. Karena bisa jadi mungkin ada trouble ya untuk memasukkan data. Kita kan tahu internet itu seringkali gangguan juga gitu ya. Nah, itu kita mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya. Ini berarti kadernya memang sudah dilatih, tadi Bu sampaikan ada pembekalan juga untuk para kader untuk terjun ke lapangan. Ini berarti kadernya dari disiplin ilmunya apakah tenaga kesehatan? Karena tadi disampaikan bahwa ada pemeriksaan tentang stunting juga ini. Ini kan kaitannya dengan kesehatan juga ini, Ibu gimana? Jadi kadernya sebenarnya yang selama ini memang udah kader di situ. Kita tidak melihat standar pendidikannya. Dan untuk pengukuran stunting kita tidak mengukur, kita hanya mencatat. Karena pengukuran stunting itu ada prosedur sendiri, ada tenaga terlatih yang harus bisa. Sementara kader kita kan tidak terlatih untuk itu. Tapi kader kita mencatat hasil dari pengukuran tinggi badan, berat badan itu kan sudah ada lewat kartu KIA, kartu kesehatan ibu dan anak, ataupun melalui KMS kalau dulu ya, kartu menuju sehat yang diukur tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Kalau ternyata mereka tidak datang ke pusat pelayanan kesehatan untuk itu menjadi tantangan tersendiri ya. Karena contoh ada mekanisme pencatatan tersebut yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ternyata coveragenya juga rendah. Ya. Nah, kami merencanakan nanti itu di bulan Juni ya. Kita kan lihat dulu nih hasil pendataannya gimana. Untuk catatan stunting ini coveragenya dari perkiraan ada 15 juta balita di Indonesia. Coverage setelah kita lakukan melalui pendataan dengan menggunakan data sekunder dari hasil penimbangan, kalau memang masih sangat rendah, nanti kita mau mengadakan bulan penimbangan, bulan Juni atau pekan penimbangan gitu. Jadi untuk menutup, kita meminta seluruh posyandu, kalau seandainya nggak ada posyandu pun, ada kader-kader yang bisa dari wilayah ke wilayah untuk melakukan penimbangan. Ini sangat penting karena itu data basis. Data basis untuk penurunan stunting. Kalau kita tidak tahu data tentang berat badan, tinggi badan balita kita nggak tahu sebenarnya anak-anak stunting kita tuh sebenarnya berapa. Selama ini kan dari hasil survei ya. Survei itu kan sampling. Nah, kita bedanya pendataan ini bukan sampling, menyeluruh gitu loh. Nah, itu mungkin nanti ya, makanya kita secara bertahap nih. Kita mengambil data dari Kementerian Kesehatan tadi,
Kita juga mencatat kembali di dalam pendataan keluarga karena ada di dalam instrumennya. Nanti kalau kita ketahui pada bulan Juni, karena ini kan pengumpulan datanya April, Mei. Ya, sambil masuk terus datanya, oh ini ternyata coveragenya masih sangat rendah. Kita adakan itu di bulan penimbangan, supaya seluruhnya tercover. Baik. Ini PK ini 5 tahun sekali ya Ibu ya? 5 tahun sekali. 2015. Hanya saja harusnya 2020 ya. Kita karena ada pandemi. Ya. Nah ini untuk pandemi COVID sendiri bagaimana kemudian menyesuaikan dengan keadaan, karena kan nanti kader ini akan berkunjung dari satu rumah ke rumah lain. Ini protokol kesehatan seperti apa Ibu? Tentunya kita juga dalam proses latihan kepada para kader kita mengingatkan tentang protokol kesehatan. Ya, menggunakan masker pada saat mengunjungi keluarga, tetap menjaga jarak ya. Sama sebetulnya. Jadi selama protokol kesehatan 3M minimal itu bisa kita lakukan secara disiplin, patuhi secara disiplin, aman. Ya, aman saja. Kayak kita nih, kan kita tetap ketemu ya, pakai 3M aja kan? Ya gitu, sama kader juga. Nggak perlu khawatir istilahnya ya, nggak perlu khawatir. Kalau kita sepanjang kita menerapkan 3M, itu aman. Ini bagaimana kalau, mungkin pertanyaan juga muncul nih, kalau COVID ini kan bisa apa ya, jadi banyak pembahasannya nih Bunda. Terkait kalau seandainya di keluarga tersebut, tinggi suhu, tinggi tubuhnya ini tinggi gitu, lagi dalam kondisi demam atau mungkin indikasi-indikasi COVID-19, itu seperti apa? Apakah tetap dilakukan pendataan atau bagaimana Ibu? Ya, sebenarnya informan ya, informan satu keluarga kan hanya cukup satu orang. Apakah itu kepala keluarga, biasanya ibunya gitu ya, nggak usah semua keluarga itu menjawab gitu ya. Kalau itu kan ada prosedur sendiri untuk COVID ya, kita kan sudah memberikan sosialisasi juga. Manakala Anda merasa demam, ya periksakan ya. Kalau kemudian hasil pemeriksaannya positif, dilakukan tracing tracking. Jadi ini satu sisi jalan, sisi ini juga tetap jalan gitu. Gitu. Jadi bisa dibilang ditunda kalau memang seandainya keluarga tersebut dan akan kembali di kemudian hari seperti itu ya Bunda ya. Iya. Tapi kalau hanya satu saja informan, kayaknya nggak masalah juga gitu. Dan sekarang persiapannya sudah berapa persen menjelang di tanggal 1 April? Ini sebenarnya kita hampir 100% ya. Sudah mau 100%? Karena pengadaan sarana prasarana itu sudah sampai ke lapangan. Baik itu gadget maupun formulir-formulir itu sudah sampai ke lapangan. Pelatihan juga udah hampir selesai. Minggu-minggu ini mungkin udah hampir selesai semua. Kita sedang cek and recheck dengan aplikasi karena terus akan dilakukan uji coba, takut ada trouble gitu ya. Karena ini teknologi ya, teknologi kadang-kadang gampang-gampang susah juga. Nah itu. Pemanfaatan teknologi ya Bunda ya. Iya. Baik, ini saya melihat dari pendataan keluarga 2021 ini manfaat dan juga tujuannya luar biasa sekali. Tentunya data ini akan digunakan sebagai informasi statistik secara mikro untuk pembangunan daerah dan negara seperti itu. Dan jadi harus ada kementerian lain juga bisa menggunakan. Iya. Daerah udah pasti. Wah, itu akan jadi big data yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah seperti pun itu. Sampai level bawah bisa. Ya, karena nanti akan paling tidak outputnya itu ada daftar di tingkat RT ya, daftar keluarga di tingkat RT tentang variabel yang ada di sana. Jadi paling tidak kader di RT kita tahu kondisi tentang keluarga di tempat tinggalnya. Dan pastinya ini butuh dukungan dan sinergitas tidak hanya dari BKKBN dan lintas sektor, juga masyarakat ini Ibu. Jadi untuk membangun trust dan kepercayaan serta rasa partisipasi yang tinggi terhadap masyarakat. Nah muncul pertanyaan, saya dapat apa dari PK ini? Istilahnya kayak masyarakat mendapatkan manfaat apa dari PK ini, Ibu? Kira-kira seperti apa? Memang jangka panjangnya ya, kita kan banyak sekali kementerian lembaga itu yang membuat program dan intervensi ya. Intinya adalah bahwa program dan intervensi itu sampai kepada sasaran yang memerlukan ya. Ada pertanyaan misalnya, apakah yang kalau kaitannya dengan administrasi kependudukan, apa sudah punya akte atau belum? Nanti kan kita feedback. Kalau belum berarti nanti keluarga ini atau anak di keluarga ini harus membuat akte. Ini contoh aja. Kemudian di situ ditanyakan juga dia usia sekolah tapi tidak sekolah. Nah kita kan harus fasilitasi, nyampaikan kepada dinas pendidikan ini ada satu anak ya, dia harusnya sekolah tapi tidak. Apa yang perlu dilakukan? Nah itu satu persatu nanti akan kelihatan. Kalau tadi ada anak stunting yang selama ini tidak diketahui kalau dia stunting, berarti kan dia harus dirawat, diintervensi supaya tidak stuntingnya selesai sembuh gitu ya. Karena stunting kalau udah 2 tahun itu juga agak terlambat nanti. Ada treatment yang akan diberikan kepada bayi tersebut ya Bu? Iya, banyak sebetulnya. Kemudian ibu hamil misalnya ya, ibu hamil.
kan juga harus ada intervensi terhadap perawatan ibu hamil atau mungkin peningkatan gizi ibu hamil. Kan kita juga ada di situ indikator-indikator yang mendeteksi meskipun tidak ditanyakan secara spesifik apakah keluarga mampu atau tidak. Ya kan dari kondisi rumahnya misalnya seperti itu ya. Nah, ini apakah sudah mendapatkan intervensi atau belum? Okay. Karena terus terang selama ini intervensi banyak keliru sasaran karena datanya tidak akurat. Nah, inilah kesempatan kita agar data-data itu bisa lebih akurat. Ya, kemarin kebetulan kita berkunjung ke Bupati Kuburaya, di mana beliau mengembangkan sebuah sistem berbasis geospasial, ya. Jadi bukan hanya bisa melihat kondisi secara fisik berbagai sarana prasarana, tapi kalau kita nanti berkontribusi dalam bentuk hasil pendataan keluarga, jadi setiap rumah nanti bisa ketahui, oh rumah ini ada ini, ada itu, ada itu. Jadi nanti intervensinya juga udah sangat spesifik. Karena selama ini intervensi itu kan ke individu ya. Ke individu. Jangan sampai salah sasaran. Intinya seperti itu. Jadi treatment yang dilakukan juga sesuai dan tepat sasaran seperti itu ya, Ibu ya. Data sasaran. Oke. Ya. Karena selama ini mungkin kalau dari hanya data agregat, ini sejumlah ini di desa ini gitu ya. Kita nggak tahu nih sebenarnya orangnya siapa. Ya kan? Yang paling mendasar misalnya tentang hak-hak di jaminan sosial BPJS, kan di situ ada penerima bantuan iuran PBI yang fokusnya sebenarnya pada keluarga-keluarga tidak mampu. Betul nggak yang PBI ini keluarga yang tidak mampu? Harus kita cross check. Ternyata pada kenyataannya bisa jadi dia harusnya tidak mendapatkan. Ya seperti itu. Oke, jadi kalau mungkin muncul pertanyaan di masyarakat, ini saya dapat apa dari PK? Yang dapatkan pemerintah nih, karena kadang masyarakat ada yang beberapa skeptis. Iya. Nanti balik lagi gitu ya kepada ini. Memang mungkin tantangan kita, terutama kalau keluarganya memang membutuhkan bantuan dari pemerintah, mungkin dia akan antusias ya. Nah kalau keluarga yang berkecukupan, ini memang tantangan tersendiri. Padahal kita juga tetap harus memerlukan data dari mereka gitu. Ini kalau saya baca beberapa informasi juga mungkin masyarakat membaca beberapa informasi terkait pendataan keluarga ini kan memang di 2020 rencana akan dilakukan, tapi ternyata karena COVID pindah menjadi 2021. Lalu kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bahwa akan ada intervensi seputar stunting. Nah, ini sebenarnya apakah memang sudah disiapkan jauh sebelum 2020 kemarin dilakukan dan stunting memang menjadi salah satu indikator yang akan dicari tahu, atau latah karena ini amanat dari Presiden? Bukan latah, tambahan. Tambahan ya, tapi memang berarti karena mendapatkan amanah, maka kita harus melaksanakan amanah itu sendiri. Jadi akhirnya dilakukanlah penyesuaian. Yang tadinya tidak ada pertanyaan kaitannya dengan stunting, ya. Meskipun ada beberapa pertanyaan sebenarnya sudah ada dari dulu tentang kondisi rumah terutama. Kondisi rumah itu dari di 2015 sudah ada pertanyaan. Sudah ada, sebelumnya juga sudah ada. Kondisi rumah itu menjadi basis ya, basis pendataan keluarga. Dari dulu, dari sejak adanya pendataan keluarga, kita selalu kondisi rumah tuh sebenarnya kebutuhan dasar keluarga kan. Berapa luasnya, apakah dulu pertanyaannya ada ventilasinya atau tidak, ada sumber listriknya atau tidak, ada jambannya atau tidak, ada air bersihnya, itu sangat basic soalnya. Itu dari dulu sudah ada dan itu tetap relevan untuk mendeteksi keluarga itu rentan atau beresiko terjadinya kelahiran anak stunting atau tidak. Jadi variabel itu tetap, hanya saja variabel tambahannya adalah anaknya nanti yang ada kita catat untuk hasil ukuran antropometrinya. Ditambahkan ke situ gitu loh. Jadi nyambung ya. Nyambung. Jadi karena dia dalam satu NIK. Dalam satu NIK nanti kita catat kondisinya seperti itu. Berarti nanti dari data yang didapat tidak hanya diinput tapi juga dianalisa oleh tenaga ahli. Seperti itu ya. Jadi Ibu, gini ya. Kalau analisa itu udah pakai aplikasi. Yang penting diinput. Tenaga ya kan? Ada yang input lewat langsung ke gadget. Ada yang diinput pakai komputer karena ada yang pakai formulir dengan blank spot itu pakai formulir oleh petugas kita. Itu. Jadi mereka intinya hanya input karena yang untuk mengolah menjadi tabulasi, menjadi peta itu udah ada aplikasi sendiri yang mengerjakan. Sudah disiapkan oleh BKKBN. Sudah disiapkan. Ya, sudah. Baik. Nah ini kalau kita bicara program dan rencana ini pasti ada target capaian nih. Nah dari BKKBN sendiri untuk PK 2021 ini seperti apa target capaiannya? Apakah akan bisa sampai 100% atau berapa target capaian yang maksimal yang bisa dilakukan oleh BKKBN? Ditahan Ibu, kita akan jawab setelah iklan berikut dan kita akan kembali tetap di Meriam Karbit mengobrol ringan membangun keluarga berkualitas.
stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu Sobat Kencana, Anda masih bersama kami di Meriam Karbit, mengobrol ringan, membangun keluarga berkualitas bersama dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Bu Dani, boleh dilanjutkan tadi pertanyaan saya sebelum break tentang coverage atau ketercapaian di PK 2021 ini, Ibu? Ya, harapannya tentu 100%, ya kan? Hanya saja tantangan kita, terutama di daerah blank spot, di daerah yang sulit terjangkau. Dan bahkan kawan-kawan di Papua itu sudah menyampaikan tiga kabupaten yang tidak bisa didata karena konflik. Ya, sehingga kita harus melakukan penundaan. Tetap semangatnya kita harus mendata semuanya. Jadi tantangan itu tetap ada, harapannya tapi tetap bisa 100%. Ya, karena dengan kita memiliki kelengkapan yang 100%, ini akan menjadi data basis sebetulnya untuk pembangunan SDM ke depan gitu loh, dari sisi keluarga tentunya. Kerjasama lintas sektor yang dilakukan untuk mendukung 100% itu kemana saja dilakukan, Ibu? Pertama tentunya dukungan dari kepala daerah ya, seluruh kepala daerah boleh dikatakan sudah mendukung, ya. Terus dilakukan sosialisasi sampai ke bawah, edaran Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Camat sampai ke bawah, gitu ya. Artinya semuanya harus bergerak mensukseskan ini. Kemudian persiapan tadi infrastruktur, sarana prasarana, SDM-nya, kadernya kita latih dan seterusnya, ya kan. Kemudian kementerian lembaga. Ya, kita juga minta bantuan kepada Kominfo, bukan hanya dalam hal sosialisasi. Bagaimana kita membantu daerah-daerah blank spot ini. Oleh karena itu kita juga minta dukungan dari Kominfo melalui perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang ada. Bagaimana blank spot ini bisa kita adapt. Berarti juga menggandeng pihak swasta untuk mendukung program ini ya, Ibu ya? Ya, harapan kami nantinya juga setelah ini bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan karena itu tadi yang saya sampaikan, ini sudah sangat spesifik gitu loh, ya kan, hasilnya itu sudah sampai kepada level individu keluarga. Sehingga semua intervensi yang dilakukan oleh kementerian lembaga diharapkan dapat lebih efektif. Lebih efektif berdasarkan data dari PK 2021 ini ya, Ibu ya. Baik. Bu, di kesempatan yang luar biasa ini masyarakat menonton lewat channel YouTube BKKBN Perwakilan Kalbar, mungkin ada beberapa hal penting yang ingin disampaikan khususnya bagi masyarakat Kalimantan Barat terkait langkah dan upaya yang dilakukan untuk mensukseskan PK 2021. Silakan. Iya. Ini terutama kami memahami kondisi Kalimantan Barat ini kan banyak juga daerah-daerah yang sulit terjangkau ya. Oleh karena itu dukungan dari seluruh masyarakat dibantu oleh pemerintah daerah termasuk juga TNI dengan Babinsanya, Polri dengan Babin Kantipasnya, semuanya kader-kader yang ada di daerah bisa bahu-membahu bagaimana kita mendapatkan data keluarga ini secara lengkap 100%. Seperti itu. Untuk kader? Untuk kader kita saya sangat berterima kasih atas kesediaan para kader kita untuk terus terjun ke lapangan mendata keluarga kita. Semangat terus harus kita gelorakan karena kader itu sebetulnya orang yang paling berjasa di dalam pembangunan keluarga kita. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Dwi Listiawardani, Deputi Bidang Dalduk dan PLT Deputi Admin BKKBN Republik Indonesia. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bertemu dengan Sobat Kencana yang menyaksikan tayangan ini. Tentunya semoga apa yang tadi kita bicarakan tentang mensukseskan PK 2021 atau pendataan keluarga 2021 bisa kita laksanakan bersama. Ini kerja keras kita semua dan juga kerjasama kita semua untuk mendukung PK 2021. Jangan lupa tetap saksikan program Meriam Karbit mengobrol ringan, membangun keluarga bersama
BKKBN, kami akan hadirkan narasumber yang tidak kalah menarik dan tentunya dengan bahasan-bahasan yang mungkin akan memberikan banyak sekali cakrawala berpikir tentang isu kependudukan, keluarga berencana, dan juga pembangunan keluarga di Kalimantan Barat. Terima kasih, saya Setiadi, pamit undur diri. BKKBN, berencana itu keren.